Selamat siang murid-murid, perkenalkan saya adalah Ibu Nur, guru senior di sekolah MIB. Hari ini saya akan mengajar murid-murid yang dulu pernah berprestasi di sekolah, sekaligus mendengarkan cerita-cerita seru mereka pas masa-masa sekolah. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, hanya di Mohon Izin Bercerita. Mohon izin. 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 Mohon izin bercerita. Oke, terima kasih banyak Bu Nur yang sudah membuka acara pada hari ini. Kembali lagi sama gue Putri di Mohon Izin Bercerita. Hari ini seperti yang sudah kita tahu ya, Bu Nur kasih tahu, kita bakalan cerita-cerita sama teman-teman gue yang dulunya anak Axel di sekolah mereka yang lama. Kenalan dulu dong, Mbak Aisyah sama Mas Alwan. Oke, aku dulu ya. Oke, Mbak Aisyah dulu. Halo penonton, ini nggak Teman-teman boleh teman-teman. Teman-teman. Sayang juga boleh. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Aisyah. Udah, gitu aja nama. Nama, jabatan, institusi, sama asal majelis taklim. Nggak bercanda, sama job desk-nya. Aku sempat mikir dulu tadi itu apa ya. Oke, jadi nama aku Aisyah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Sekarang kerjanya itu aku ditempatin di bidang perindustrian. Aku staf seksi industri kecil dan menengah. Oke. Apa aja yang aku lakuin sebenarnya lebih ke pengembangan industri kecil dan menengah sih. Intinya adalah untuk meningkatkan kualitas para IKM di Provinsi DKI Jakarta. Berarti lebih ke industri ya. Betul. Oke, kalau Alwan? Memperkenalkan diri dulu. Iya, dong. perkenalan diri dulu dong. Jadi nama gue Alwan Adio Ahnaf, biasa dipanggil Alwan. Sama saya juga dinas di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di bidang perdagangan. Kalau tugas saya sendiri itu tentang memperluas akses pemasaran UMKM, seperti itu. Nah, karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal hal-hal di luar kedinasan, gimana kalau Mbak Aisyah sama Mas Alwan ganti baju dulu biar lebih seru. Boleh. Yuk, kita ganti baju. 1, 2, 3. Nah, ini seru banget udah ganti baju sekolah, jadi kangen jalan dulu. Lucu banget sumpah. Oke, topinya gue disimpan Boleh, karena boleh. menghalangi pandangan kita. Nah, sebelum kita bahas soal akselerasi kali ya, karena udah pada pakai seragam, ceritain dong pengalaman paling seru pas zaman sekolah, apa aja bebas. Mau bahas mantan juga boleh. Kalau Mbak Aisyah? Ini waktu Axel atau sekolah in general? Sekolah in general deh yang paling lu kangenin dari sekolah. Yang paling dikangenin, oke. Ini sebenarnya bukan paling dikangenin sih, tapi yang paling memorable ya. Oke, memorable. Yang paling memorable. Kalau yang paling memorable itu pernah waktu kelas 3 SD. Waktu kelas 3 SD, jadi waktu itu tuh kan aku jadi ketua kelas. Terus sebagai ketua kelas aku pengen kayak kita harus membuat bangga dong ibu wali kelas kita gitu kan. Terus guys, kita kelasnya berantakan nih gitu kan. Kelasnya berantakan, kita harus rapi-rapi. Akhirnya aku tuh nyuruh nih teman-teman aku rapi-rapi. Mereka mau dong, nggak tahu entah kenapa mau gitu. Terus mereka nurut aja lagi temen. Ya, mereka beres-beres tuh. Terus di akhir, wah udah rapi nih, tapi kayaknya kurang ada sentuhan sesuatu. Terus akhirnya aku lihat tuh ada mangga di sekolah. Oke. Terus kayak, oh guys, kayak kita harus memberikan hadiah juga nih untuk guru kita. Akhirnya kita tuh kayak anak bocil SD gitu, kita manjat, kita ngambil mangga, terus kita taruh. Terus udah kan, akhirnya kita pas wali kelasnya datang, kita tuh kayak surprise gitu. Tapi ternyata kan harusnya seneng gitu ya si ibu gurunya. Ternyata dia nggak tuh seneng? Enggak, jadi dia tuh lebih ke arah, ini mangga dapat dari mana gitu. Kan karena aku dulu sekolah Islam madrasah gitu kan. Jadi intinya adalah ternyata perbuatan, maksudnya niat baik aku itu dianggapnya sebagai kayak pencurian gitu. Kayak maksudnya saya udah berapa tahun ngajar di sini gak pernah tuh ngambil mangga gitu. Kok kamu berani-beraninya kayak gitu sih? Ini miskom Jadi waktu itu berarti. kayak diseret ke ruang kepala sekolah dan itu kayak aku merasa boleh apa-apa. Jadi kayak yang paling kayak merasa paling nakal gitu sih. Pasti inner child kamu terluka sampai sekarang ya karena dituduh mencuri. Iya benar. Jadi sejak itu pun kayak dulu aku merasa kayak ada wibawa gitu sebagai ketua kelas kan. Dulu aku ngerasa jadi gagal gitu sih.
Udah sekian. Maaf ya Ibu Guru, Itu maksudnya yang baik kok. paling memorable. Kalau Alwan, yang paling seru apa? Paling seru adanya di SMA tapi Boleh, ceritain. meskipun gak nyambung sama juga kan. Jadi gue dulu tuh pas SMA, gue kan OSIS dulu ya kan. Habis itu gue tuh punya kayak adik kader gue gitu untuk naik menggantikan gue gitu kan. Oke. Nah jadi suatu ketika itu gue sekolah. Kan dulu kan peraturan sekolah itu nggak boleh celana kecil, bener nggak? Kalau sekarang karena nggak kecil. Celana ketat Oh, gitu. oke. Nah saat itu gue dateng dong, pede kan pagi-pagi gue dateng sama gue waktu itu diantar. Habis itu gue ke SMA, habis itu gue ketemu guru gue pas di salam. Nah, kenapa celana kamu kecil kata gitu kan? Ya udah, gue ngakuin kalau salah dan gue suruh nunggu tuh di lobi. Dan gak lama ada juga tuh junior gue itu baru datang juga sama pakai celana kecil juga. Nah, memorable ini gue ini disuruh berdua. Jadi kan gue pakai celana dalaman pendek ya. Nah, gue suruh lepas celana itu gue yang ketat itu berdua. Jadi gue sama junior gue itu berdua, gue lepas celana gue pakai celana pendek di lobi sampai nunggu OB beli celana buat kita berdua. Itu memorable banget karena sama junior gue yang benar-benar dia tuh bakal beresin gue. Oh, jadi saat emang OSIS itu. harusnya yang wibawanya ada Iya. gitu ya. Tapi Berarti momen paling kuat itu ya, pakai celana pendek di sekolah. Oke. dan itu tuh kayak lalu lalang aja gitu orang keluar gitu. Itu buat kalian yang ingat boleh komen di bawah ya. Berarti kalau Alwan akselerasinya pas SD. SD dari sini. SD sama SMP, Mbak Aisyah. Kalau kan SMP aja sih. Nah itu kenapa bisa ikut akselerasi? Mungkin boleh diceritain dari Mbak Aisyah dulu atau dari Alwan dulu? Dari Dede dulu boleh. Oh, Oke, dari saya. Dede dulu Dede. Jadi ceritanya itu kenapa gue bisa Axel gitu kan. Sekolah gue kan sekolah swasta, tentunya butuh biaya pendidikan, bener kan? Sedangkan waktu zaman gue itu SD negeri itu nggak butuh yang namanya biaya pendidikan, digratiskan atau seperti itu. Dan saat itu pas gue kelas 1 SD, gue ngeliat nyokap gue bayar sekolah mahal banget tuh, gepokan tuh uangnya tuh kan. Dan saat itu gue mikir kayak, wah beban banget nih gue, nggak tahu ya pada zaman itu gue mikirnya kayak gitu. Dan pas kelas 2 ada namanya program akselerasi itu kan, dan sekolah itu 5 tahun, sedangkan kita itu harus membayar SPP setiap bulan. Dan gue nggak tahu kenapa saat itu gue mikir ini, wah kalau gue sekolah 5 tahun nih kira-kira gue bakal kurangin beban orang tua gue selama 1 tahun kayak gitu. Akhirnya gue tes dan akhirnya gue lolos. Dan motivasi gue sih sebenarnya orang tua gue sih, karena gue tahu kayak uang yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan itu ya sepenuhnya dari orang tua untuk kita. Kenapa kita kalau mengurangi beban itu kan gimana gitu kan. Ini berarti motivasi di Alwan ini sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya kayak gitu ya. Kalau Mbak Aisyah? Kalau aku nggak itu sih Nggak seberbakti ini jadi kan dulu aku, kalau Alan kan swasta nih, kalau aku dulu negeri. Jadi udah ya gratis everything gitu kan. Terus kenapa mau Axel, tiba-tiba Axel kayak ya ada tes, ikut nggak rame sih sebenarnya, kayak ya udah karena suka tantangan kayak menarik nih, ya udah keterima diambil gitu. Jadi nggak nggak sedalam Alwan gitu ya. Iya, kayak cuman kayak kayaknya menarik nih, ya udah masuk. Oke. Nah itu yang bisa ikut di sekolah itu siapa aja? Orang-orang yang dites doang kah atau ada persyaratan lainnya, misalnya harus ikut olimpiade atau gimana? Kalau aku dulu semua dites di satu angkatan gitu. Biasanya ada tes. Kalau Alwan? Sama satu angkatan dites siapa yang berhak kayak gitu. Dulu berarti lu sekolahnya di mana waktu SD? Gue SD di Sudirman di Cijantung. Oke, kalau Mbak Aisyah? SMP Negeri 5 Bandung. Oh di Bandung sekolahnya berarti ya? Oke, nah karena mungkin teman-teman yang nonton belum tahu, boleh ngasih tau nggak sih sebetulnya kelas akselerasi itu apa sih yang bikin beda sama kelas biasa? Kenapa bisa sekolahnya lebih cepat daripada orang-orang biasanya? Oke, kalau aku sih, jadi kalau Axel itu dulu, kalau aku kan SMP ya, SMP, jadi yang emang bisa bikin lebih cepat daripada yang lain sebenarnya dari kurikulumnya. Jadi tuh kalau ini nggak tahu ya, kita kayaknya rada beda generasi gitu ya. Kalau di aku Lebih tua dia. sedikit, lebih ketua aku sedikit. Kalau aku tuh dulu jadi emang waktu Axel tuh lebih difokusin ke mata kuliah yang nanti tuh mata pelajaran yang nanti tuh pas buat UN. Jadi emang kayak heavy banget di yang kayak matematika kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang nggak ada di UN kayak misalkan sosiologi itu nggak, malah ada yang di-cut gitu si kurikulumnya. Jadi itu sih yang buat cepet. Berarti SMP Mbak Aisyah nggak 3 tahun? Enggak, 2 2 tahun? 2 tahun. Oke. Kalau Alwan?
Kalau gue sendiri kan gue ngalamin di SD sama SMP. Cuma kalau di SD itu kelas 1, kelas 2 tuh masih ikut sama yang normal. Jadi nanti pas seleksi baru kita ada kelas namanya kelas Axel. Kelasnya itu nggak 3, 4, 5, 6 tapi 3, 4, 4, 5, 5, 6 dulu kayak gitu. Oh gimana kelasnya? Jadi kelasnya kelas 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Oh berarti ada kelas yang digabung ya, makanya lebih cepet. Ya karena gini, kita itu bukan ngekat dari kurikulumnya sih, bukan ngekat pelajarannya, tapi lebih mempercepat gitu. Jadi belajar semuanya, tapi dengan waktu yang lebih singkat gitu. Berarti kalau berdasarkan perkataan Maudy Ayunda, Mbak Isya sama Mas Awan ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta belajar, betul? Insya Allah. Oh, oke. Nah itu berarti yang lebih susah pelajarannya dong daripada teman-teman yang sekolah biasa, karena kan lebih padat. Atau sebetulnya sama aja, cuman durasinya lebih cepet? Nah itu sama aja sih. Sama aja. Tapi kompak banget. Lanjut. Tapi ya menurut gue gitu. Kita sebenarnya sama aja, cuma dipercepat aja gitu. Karena berdasar pengalaman gue tuh dulu kelas 9 semester 1 cuma 1,5 bulan. Jadi lo definisi tuh lo belajar seminggu lu ujian, seminggu lu belajar, seminggu ujian, langsung UAS kayak gitu. Betul, aku boleh sharing ya. Jadi waktu itu aku inget banget, waktu itu aku pelajaran agama. Terus sehari itu aku kayak 5 bab. Jadi kayak bab 1, gini, ya bisa dibaca lah ya. Bisa itu langsung setengah buku terus kali gitu, next gitu, kayak itu sehari tuh aku 5 bab. Oke. Biasanya buat ngebantu tuh dari guru kita dikasih kayak handout gitu. Apa itu handout? Hukuman gitu. Nggak tahu ini anak sekolah normal nggak ngerti guys, sorry. Jadi apalagi kalau yang berbau hafalan ya, jadi kan sebenarnya kalau yang berbau hafalan banyak yang bisa dihafalin sendiri di rumah kan. Jadi guru itu cuma kayak ya next gitu. Karena mungkin mau anak-anak di kelas Axel nangkepnya lebih cepet kali ya daripada anak biasa. Dan lebih Cooper. Oh iya? Iya. Enggak, aku sih gak mau. Oh ada lawan Cooper. Dulu SD SMP emang kacau banget, Cooper parah. Jadi bener-bener gue tuh sekolah, pagi sekolah, sore pulang, pagi sekolah, sore pulang, atau nggak les. Oh, nggak ada jiwa sosial itu. Berarti maksudnya itu jadi salah satu yang dikorbankan juga ya karena ikut kelas Axel. Makanya itu menurut gue kayak, ya gue sih sebenarnya pro ya sama Axel, cuma menurut gue harus ditanamkan nilai sosial lagi. Oh, oke. Karena lu ngerasain ya, jadi nggak ada waktu lebih banyak untuk main kayak anak-anak normal. Kasian ya. Dan banyak juga temen gue yang gagal di tengah jalan karena sosial kurang gitu. Oh, oke. Kalau Mbak Isya ngerasain nggak kayak Alwan juga nggak punya waktu main mungkin? Jujur mau ralat, jadi aku nggak segol itu ya. Takut nanti ada orang yang lebih jauh ngeliat terus kayak ini orang kan gue jadi malu ya. Oke. Sebenarnya enggak sih. Jadi sebenarnya malah ya benar, Axel itu malah kalau dibilang itu kayak menghancurkan social life aku sih. Oke, karena jadi terlalu banyak belajar ya? Iya, kalau dulu sebenarnya bukan itu juga. Jadi kayak kalau dulu itu aku kan kayak masih berinteraksi sama teman-teman ya seangkatan lah ya. Tapi kalau Axel dulu aku nggak tahu, kelasnya tuh kan kayak jadi area kelasnya tuh beda. Jadi aku tuh ditempatin di deket kakak kelas. Kayak di pojok deket kakak kelas, jadinya tuh kanan kiri aku kakak kelas, jadi aku kayak nggak berinteraksi sama siapa-siapa, terus kayak sama teman aku juga enggak, jadinya emang itu yang aku bilang menghancurkan social life aku. Gue mau nambahin nih. Boleh. Jadi gini, kadang-kadang tuh kita anak Axel dapat perlakuan beda gitu dari senior kita, dan itu yang nggak bisa dilewatin sama semua dari senior. Karena kita kan nanti lulusnya bareng mereka, wisuda bareng mereka, kegiatan bareng mereka, ya kan? Karena kita udah setara sama mereka pada waktu tertentu gitu, dan itu yang banyak teman-teman gue nggak bisa ngelakuin itu dan akhirnya ansos gitu kata-kata. Oh iya itu betul sih. Gitu. Berarti maksudnya ada harga yang dibayar juga ya dari akselerasi itu. Betul, dan bahkan itu bisa dirasain kalau aku sih nggak cuma waktu di SMP. Jadi waktu ke SMA tuh kan masih banyak teman-teman yang maksudnya kakak kelas yang dulu satu SMP bareng. Jadi waktu ke SMA pun jadi kebawa, dia masih ngeliat aku tuh sebagai ya adik kelas gitu. Nah, apalagi gue di SD gue juniornya, di SMA gue seniornya. Itu jadi masalah. Kadang ada masalah sih, tapi kadang-kadang ya udah biasa aja gitu. Tapi ada beberapa ya kan tipikal orang kan beda-beda ya. Tapi ada juga yang kurang bisa menerima. Nah itu kan udah bahas struggle-nya nih, udah bahas struggle-nya. Kalau manfaatnya ikut Axel apa? Manfaat, kalau aku sih sekarang suka seneng aja. Jadi kalau aku kan berarti pas SMA kuliah kayak aku jadi
tergolong paling muda gitu kan. Jadi aku ya itu menurut aku positifnya sih. Jadi kayak setelahnya aku masih punya waktu lain untuk mengejar kehidupan gitu. Karena udah pernah bekerja keras lebih dulu maksudnya, jadi sekarang waktu luang justru lebih banyak. Gitu. Kalau lu juga gitu? Sama kalau gue. Dan gue kayak ya udah bisa lepas dari beban orang tua di umur 20 gimana sih? Kacau. Berbakti banget. Berbakti banget, ngeri. Kalah dari tadi jawabannya. Iya, oke. Gitu maksudnya kayak ya sekarang kan lu udah kerja kan, maksudnya ya mungkin orang tua lu kayak udah lepas, oh ya udah udah punya tanggung jawab dong kayak gitu. Jadi keren orang banget. tua gue tuh tinggal fokus sama adik gue gitu. Berarti motivasinya kalau Mbak buat menantang diri, betul. Kalau Awan buat berbakti. Gila keren banget parah. Paling berbakti. Boleh nggak sih aku jawaban wise sedikit? Boleh tambah. Jadi ini mungkin ada mirip Awan ya biar nggak mau kalah ya. Jadi kan aku punya adik. Anaknya ini aksel banget ya, kompetitif. Oke. Jadi kan aku punya adik. Jadi sebenarnya ini secara nggak langsung ya, adik aku sama aku beda 3 tahun. Berarti kalau gitu kan, kalau kakaknya masuk SMA, dia masuk SMP. Jadi secara finansial pun orang tua kan PR juga ya, karena harus kan masuknya secara berbarengan. Tapi dengan aku Axel tuh kan, aku nggak mau kalah. Dengan aku Axel, jadi maksudnya enak nih, tahun ini aku yang masuk sekolah, nanti adik aku sekarang jadi beda 4 tahun. Karena gitu. Kalau saya malah jadi beban. Kenapa 2 tahun malah saya kuliah, dia masuk SMA. Iya. Gitu. Ini karena sudah mulai jiwa-jiwa kompetisinya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan sesi games menjawab pertanyaan? Boleh. Oke. Nah, karena sesi games ini akan dipandu dengan orang yang lebih paham, ibu guru kita semua. Langsung aja kita sambut Ibu Nur. Terima kasih banyak Mbak Putri sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengajar 2 orang anak ini. Anak-anak, siap. hari ini kita akan melakukan games mohon izin cerdas cermat. Sebelum kita memulai mohon izin cerdas cermat, saya akan bacakan peraturan-peraturan yang harus kalian taati sebagai siswa sekolah dasar dan siswa sekolah SMP. Oke, yang pertama, harus memencet bel sesaat setelah pertanyaan selesai diberikan. Tunggu pertanyaan selesai diberikan, Alwan. Siap. Siapa yang paling cepat memencet akan dapat kesempatan menjawab lebih dulu setelah saya sebut namanya. Misalnya saya kasih pertanyaan, saya sebut dulu Aisyah, baru boleh, oke? Kalau nggak disebut, nggak boleh, itu namanya batu. Nggak boleh. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya, sebelum menjawab harus bilang dulu mohon izin menjawab agar sesuai dengan tagline acara kita, oke? Izin menjawab. Selanjutnya, kalau penjawab pertama tidak bisa jawab atau salah menjawab, yang selanjutnya baru boleh jawab. Oke. Poinnya adalah kalau benar dapat 100, kalau salah minus 50. Kemaksaan, Bu. Itu peraturan, kalau nggak seneng pulang. Canda. Kayak gitu ya, poinnya bisa dipahami? Boleh dipahami. Sebelum kita mulai gamesnya, saya mau periksa kerapihan dulu. Itu kenapa dasi kamu kayak begitu, Awan? Iya, dia keluarin. Merapihkan, Bu. Iya, keluarin. Aisyah udah rapi, udah pinter. Udah rapi. Kita nggak bicara ganteng, kita bicara rapi. Sekarang kita pakai dulu topinya, oke? Sebelum kita memulai permainan. Ini. Oh, salah. Oke. Dasinya mincong, Alwan, betulin dulu. Oke. Udah, Bu. Lihat kukunya. Kalau Udah dipotong. kalau panjang saya pukul. Udah dipotong. Oke, anak baik semuanya, anak pintar. Karena sudah pintar dan sudah rapi, jadi langsung aja kita mulai pertanyaannya. Deg-degan. Aduh. Oke. Kalian sudah belajar kan ya? Enggak, Ibu Kenapa, harus Kang? dituliskan. Nanti aja. Kalau ada yang perlu dicoret-coret. Oh, iya, Kalau nggak oke. perlu nggak usah dicoret-coret. Belnya cuma 1 ya, Bu ya? Ntar dulu Nggak, Aisyah. maksudnya, berarti nanti kalau aku sama Alwan barengan itu gimana? Ulang, saya akan suruh ulang. Nggak muhrim, Bu. Iya, bukan. Nah itu, Bu. Nggak muhrim. Ulang aja deh, ngomong main. Canda, oke? Oke. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah soal matematika. 5 ditambah 2 dikali 4 dikurang 1. 12. Alwan, selamat kepada Alwan. Kamu mendapatkan skor 100. Kok lu langsung tahu ya? Langsung ya, jago. Oh my god. Jago ya, ahli matematika wal jamaah Alwan ini. Langsung ya. Selanjutnya, apakah rumus dari mencari luas keliling lingkaran? Aisyah. Mohon. Tadi dia nggak jawab. Oh iya, Mas. Ini gimana? Ini gimana? Tadi Yaudah. udah masuk. Yaudah nggak apa deh, langsung aja Aisyah manis jawab. Ini adalah contoh anak yang tidak baik. Harusnya anulir ulang dari awal
nggak sih? Gak usah, kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Nggak bisa. Ya udah. Oke, tadi Rumus dari mencari luas keliling lingkaran. Mohon izin menjawab. Silakan Aisyah. Dua. Wah, keliling kan? Iya, iya. 2 V R. Oke, V kali 2 kali R. Betul jawabannya? Oke, betul Aisyah. Selamat Aisyah mendapatkan skor 100. Lanjut pertanyaan selanjutnya nomor 3. Masih pertanyaan matematika. Sin 60 dikali cos 60 dikali sin 90. Wah, ini sangat menantang ya. Cos 90. Kos 60. Cos 60 sin 90. Sorry, minus. Aisyah, Izin menjawab. Ngarang gue. 0. salah. Kurang tepat Aisyah. Kok udah Awan mau jawab? Udah ada jawabannya. Ya. Aduh, teman Nggak kreatif. bisa. Teman kreatif ini gimana? Jawabannya udah ada. Perempat. Nggak masuk dong. Gak masuk Tadi ya. awal di awal dikasih. Jawab. Ya udah. Berarti ini gak usah masuk ya teman kreatif ya. Ya, awal nggak Kita anulir aja, kita anulir. Oke, kita anulir. Maaf ya teman-teman, kita anulir Sin karena kosin ini kita nulir. iya betul, karena ini salah teknis. Aku lupa. Kita masuk ke pertanyaan sejarah. Minus dong. Oh iya benar. salah. Betul, terima kasih ya Alwan sudah mengingatkan Ibu. Aisyah minus 50. Oke. Selanjutnya nih, karena kita udah ngitung-ngitung capek. Awal bukan yang 0 ya? Awal 0 kan? Nggak bisa kan? Enggak apa-apa, biarin dia 100. Lanjut. Kasihan dia. Wah, ibu pilih kasih ganteng ya? Ya enggak kan dia masih kecil, kasihan. Dia masih butuh waktu untuk berkembang ya, Alwan betul. Oke, lanjut. Oke lanjut. Pertanyaan sejarah ya. Suatu hari, Insinyur Soekarno dan kedua teman baiknya yaitu Semaun dan Kartosuwiryo pernah berguru sekaligus ngekos di rumah seseorang. Siapakah nama guru tersebut yang sekaligus menjadi bapak kos Insinyur Soekarno? Tapi bapak kos gue lagi. Boleh disebutin nama bapak kos lu? Ya itu. Nggak mau mencet lu salah. Ini yang rumahnya di ini kan buat proklamasi. Clue. Cluenya dia adalah bapak. Gue juga bingung. Bapak koperasi. Bukan bapak koperasi. Itu terlalu dinas UKM ya. Siapa dong? Oh, nama depannya tuh singkatan 3 huruf. Baru belakangnya dia punya nama Jawa. Siapa ya? Bukan. Ada. Kalau nggak salah dia Ini terkenal. terkenal. Kalau nggak salah dia itu Nama jalan. ada nama jalan nggak sih? Ada nama jalan ya? Ada nama jalan. Pasti ada nama jalan. Kalau nggak salah dia adalah kakek buyutnya Maya Estianti. Dia nggak sih? Iya kan? Taunya anaknya Oh, Maya guru Estianti. bangsa bukan sih dia? Apa? HS Cokraminoto. Iya betul. Selamat kepada Alwan. Wah, ternyata Alwan tahu. Halo. Oke, 200. Jangan patah semangat Aisyah, masih banyak pertanyaan lain. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sejarah juga, tapi bukan sejarah Indonesia. Siapakah orang yang pertama kali terbang ke luar angkasa? Alwan? Passwordnya dulu, jangan lupa. Apa? Tadi dia nyebut password nggak? Please. Ih, Dia bandel nggak nih, nyebut saya pukul nih. password. Udah, apa? Kru. Jawab dulu, mohon izin jawab. Plus anulir. Gue jadi Tahu lupa kan nih. jawabannya. Jujur gue sumpah gue lupa. Aduh. Ya nih, gue ulang. Saya ulang. Maaf ya, ibu guru tidak boleh ngomong gue. Siapakah orang yang pertama kali terbang ke luar angkasa? Aduh. Neil Armstrong. Mau izin jawab Neil Armstrong. Kan udah kan. Gimana sih? Yaudah, Gimana? jawabannya salah, bukan Neil Armstrong. Alwan minus 50. Bukan, Neil Armstrong. Gak mau jawab. Ya udah, Tahu. nggak apa-apa. Nggak tahu. Lanjut Aisyah. Nggak bisa juga. Saya kasih itu deh, clue. Dia itu bukan astronot sebutannya. Dia adalah kosmonot. Oh, ini yang baru ya? Atau bukan? Oh yang baru, dasar sih orang yang pertama kali. Kan ada updatean di tahun Oke, berikutnya. dia adalah orang Rusia, makanya dia disebut Wah, kosmonot. susah udah nggak tahu. Orang Uni Soviet, ya bener kan? Ini namanya susah pasti, iya nggak? Enggak, cuma dua kalimat. Udah lanjut aja. Lanjut. Udah tahu. nyerah ya? Tahu. Udah dianulir ya. Jawabannya adalah Yuri Gagarin. Kan lu nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Gak tau, lu gak pernah denger Yuri Gagarin? Gue suka yang Armstrong. Gue Oke. dari Kato. Lah, itu bukan ilmuwan. Oke, kita lanjut. Ini masih pertanyaan sejarah Indonesia. Kapan lagu Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali?
Aisyah? Mohon izin jawab. Waktu Sumpah Pemuda bukan? Betul. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Betul. Selamat Aisyah, 100. Sama dong. Iya, skornya sama, gila seru banget. Aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini semakin seru. Sebutkan minimal 3 nama pahlawan revolusi. Passwordnya? Tantangan ya gue ya. Passwordnya dulu. Mohon izin Oh ini menjawab. nggak sih? Pilih kasih. Mohon izin menjawab. 1. Apa? Jenderal Ahmad Yani. Terus? Kedua, D.I. Panjaitan. Oke. Ketiga, aduh, semuanya satu lagi ya. Apa tuh? Lupa lagi. Aku catat dulu Ahmad Yani. Nama-nama jalan lah, pasti tahu. Sorry, benar. Saya hitung Lagi ya. sampai Bentar lu 3. dong, bentar lu dong. Kalau nggak saya lempar ke Aisyah. TB Simatupang nggak sih? Masuk gak di? Enggak Gue ada. lupa. Udah ya, saya akhir ya. 3, Baru 2, dua. 1. Tetot. Aisyah, silakan. Kalau aku jawab salah, aku harus Kok nilai. ada kurang sih? Kan gue Iya. udah jawab 2. Kalau aku nggak mau jawab, nilai aku Enggak bisa karena lu harus jawab 3. Astaga. Lanjut Aisyah. Kalau aku Yaudah, salah, apa-apa. kalau aku salah aku kurang. Kalau salah kurang, dia Kalau dong. aku nggak mau jawab nggak kurang. Enggak kurang. Aku nggak mau jawab. Oke, pertanyaannya tidak Curang ya? dijawab. Curang aja, curang. Aduh. Sebetulnya yang awal jawab sudah benar, tapi kurang 1. Itu dia daftar ya teman-teman. Sorry. Ada Jenderal Ahmad Yani, ada Pak Suprapto, Haryono, Ini maksud Esparman, gue, ini Panjaitan, Haryono Jenderal tadi Sutoyo. maksud gue. Kan gue bilang ini nama jalan, kenapa lu nggak sebut? Kan TB Simatupang jalan jalan. Iya udah tapi. Gue lupa guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ejalah, oh ini bahasa Inggris. Ini pelajaran favorit. Siapa bahasa Inggris? Siapa suka bahasa Inggris? Aisyah. Ejalah kata dalam pelafalan bahasa Inggris synchronize. Silakan Mohon Alwan. izin menjawab. Batu. Nggak bisa. Bener nih kelamaan nih gue Ada nih. waktunya, tolong Dia dong. curang. Aduh. Kok curang? Gak Iya udah apa-apa. lanjut. Apa? Synchronize kan? Iya sih. Iya benar. SYNCHRONIZE. Oke, apakah betul? Jawabannya? Salah. Ih, Salah. Sumpah. coba diulang sekali lagi. Alwan coba ulang sekali lagi. Synchronize kan? Iya, coba ulang sekali lagi. SYNCHRONIZE. Ya, udah bener kan? Betul kan? Oke, betul. Iya tadi dia gitu. Ya udah, maaf ibu yang salah. Ibu yang minta maaf. Selamat. Kurang ajar. Gue bohong matra. Selamat kepada Alwan. Oke. Skornya bertambah. Dadah mbak. Oke. Gue tadi nulis dulu. Selanjutnya ya ini masuk ke pertanyaan IPA. Pelajaran kesukaan siapa ini? Aisyah. Aisyah. Kata bernafas menggunakan. Silakan. Kulit. Mohon izin jawab kulit. Oke, selamat kepada Alwan. Yuh, selanjutnya ya. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Berarti gue menang dong. Kalau terakhir skor 300 gak sih skornya? Iya. Enggak dong. Kreatif, saya mau memohon ya. Gak ada di peraturan. Gak bisa. Gak bisa. Pertanyaan terakhir, skornya 1000. Parah banget. Astaga. Approve ya? Skornya 1000 ya? Oke, lanjut. Tadi terus Akhirnya gue nyerah aja. Parah banget. Ini pertanyaan gampang aja sih, sebetulnya easy. Apakah aku? Aku adalah terang dan gelap secara bersamaan. Namun ketika aku merasakan terang, aku tidak bisa merasakan gelap. Umurku sudah sangat tua dan aku adalah pusat kehidupan. Aku adalah... Mohon izin menjawab. Ya, Bulan. salah. Allah, minus 50. Lanjut Aisyah. mohon izin menjawab. Ya, Bumi ya. betul. Selamat kepada Aisyah mendapatkan skor 1000. Ya, karena kalian sudah mendapatkan skor 1000, perolehan terakhir. Gara-gara satu doang. Astaga. Perolehan terakhir Aisyah 1150 dan Alwan 250. Saya mengaku kalah. Oke, karena kalian sudah menang, jadi ada hadiah buat kalian. Apa tuh? Ini dia, ini untuk Alwan.
selamat kepada Alwan, oke. dapat permen cap Bu, saya masa pendekar. pertumbuhan Bu, harus 2 dong. Ih, melunjak. Ini untuk Aisyah karena Aisyah sudah juara 1. Oke, itu dia teman-teman, seru banget kuis kita kali ini. Karena tugas saya untuk mengajar kalian sudah selesai, jadi saya akan mengembalikan. Tambahan dong. Enggak. Nggak boleh. Nah itu dia kegiatan mohon izin cerdas cermat kita pada hari ini. Terima kasih untuk Nak Alwan dan Nak Aisyah yang sudah mengikuti kegiatan dengan antusias. Terima Kalian kasih. diperkenalkan untuk duduk kembali. Senang banget ya dapat hadiah permen. Oke, saya juga mau berterima kasih kepada Mbak Putri yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengajar hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Putri. Saya kembalikan kepada Mbak Putri kalau begitu. Mas Kreatif, bisa repot loh harus ganti baju cosplay jadi Mbak Putri lagi. Saya pakai baju ini aja gimana? Gak apa-apa ya? Oke, makasih Mas Kreatif. Oke, terima kasih banyak buat Bu Nur yang sudah mempersilahkan saya kembali memimpin podcast ini. Tapi karena saya malas ganti baju, jadi saya akan melanjutkan dengan baju cosplay Bu Nur. Gak apa ya teman-teman ya? Gak apa. Ribet. Oke. Bikin. Seneng dapat permen tadi, mana kasih tahu permennya anak-anak. Yuhu. Itu cuma 1. Bersyukur nak, bersyukur nak. Aisyah dapat 2, seneng banget. Oke, kalau gitu kita mau lanjut ngobrol-ngobrol kali ya. Boleh. Nah, jadi kan sejak kalau nggak salah di kurikulum 2013 ya, itu pemerintah ngapus program akselerasi. Betul. Nah itu pandangan kalian gimana terhadap penghapusan program itu? Mbak Isa dulu kali ya. Baik, Boleh. SMP. SMP. Oke. Sebenarnya kalau aku pribadi sih ya, dengan pengalaman aku dulu akselerasi sih merasa sedih. Sedih. Alasannya? Karena aku merasa dulu aku nggak menyesal nih ya, aku ikut Aksel nggak menyesal, tapi mungkin dengan sedikit catatan. Jadi kayak yang tadi kan Mas Awan bilang, Ade Awan bilang kalau apa namanya mungkin kalau akselerasi itu kurang balance nih, social life segala macamnya. Nah itu setuju sih. Jadi maksudnya kalau aku sih lebih vote untuk akselerasi tetap ada, tapi maksudnya siswa ini juga didorong nggak cuman belajar mulu, tapi juga sosialnya ada gitu. Oke, gitu. Menurut Awan? Kalau menurut gue ya jujur sih Axel nih paling berkenang lah ya. Bahkan sampai sekarang tuh gue SD SMP tuh masih kontak sama ya mungkin di luar lain banyak, tapi gue juga sampai sekarang tuh masih kontak gitu, masih main bareng gitu kan, masih cerita-cerita gitu. Menurut gue lebih solid aja gitu. Dan gue tuh sebenarnya ada pro dan kontranya. Kalau pro-nya ya kita bisa cetak kader-kader sesuai dengan kemampuan pengetahuannya gitu. Menurut gue kayak gitu. Tapi kalau kontranya itu tadi balik lagi ke tadi. Jadi gini, misalnya gue harus belajar dan mengerjakan PR, belum gue harus Main game. menghafal hand out. Dan gue tuh salah satu yang hampir pernah gue di SMP tuh gue hampir dikeluarin dari kelas Axel. Kenapa alasannya? Alasannya karena gue kecanduan game. Oh bener ya, Tata gara-gara main game? Benar, jadi ceritanya itu harusnya ujian, gue harus belajar dong, materinya Iya, Beb. banyak. Dan waktu itu fisika dan biologi kan. Dan saat itu gue kira mungkin gue lebih suka ke fisika ya saat itu ya. Jadi gue kira bakal 25-25 nih soal fisika dan biologi. Ternyata biologinya lebih dominan daripada fisika, 40 dan 10. Oke. Dan di situ kan kita pakai bahasa Inggris ya kan. Jadi ya nilai gue jauh pokoknya di bawah KKM. Dulu gue punya KKM tuh 81. Jadi kalau misalnya di bawah 81 itu lo harus Remedial. dan sedangkan nilai gue saat itu 45. Jelek ya, jelek banget ya itu. Pokoknya 45 dan gue besoknya langsung dapet surat teguran kayak istilahnya kita duduk di kursi panas. Karena senior gue tuh emang saat itu ya ada memang satu orang yang dikeluarkan dari kelas Axel. Makanya angkatan gue tuh takut. Dan di situ gue juga ngerasain kayak wah solid banget temen gue dalam mendorong kita bareng-bareng nih. Kita tuh maunya ber-14 lulus karena saat itu gue cuma ber-14 satu kelas. Oh aku ber-14 Ya, doang. SMP itu ya. Ah. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Aisyah sedikit juga sekelas? 10 10 terus orang. tiba-tiba di tengah-tengah ada yang nambah satu kayak dari luar kota gitu 11 jadi. Kalau gue malah berkurang pas SD. Karena itu ada yang keluar. nggak kuat itu ya. Iya. Tapi bener sih solid sih. Solid, kalau Itu kan, masalah itu solid banget. itu kan teman-teman yang solid. Ada nggak guru yang paling berkesan selama kalian berdua Axel? Pasti ada. Sebutin dong namanya. Dan alasan kenapa lo suka banget sama beliau? Kalau gue ya, gue suka banget di SMP namanya Memdi. Memdiah. Jadi gue tuh dulu manggil guru gue tuh Mem. Nah,
dia. Jadi gue dulu itu pernah diusir dari kelas sama dia. Kenapa? Sejujurnya tuh emang anak-anak gue aja yang kurang ajar gitu kan. Enak yang bandel ya teman-teman. Emang, makanya tapi solid kita. Oke. Pokoknya gue waktu itu tuh sama Memdi kan hobi ngasih print out tuh untuk kita pelajarin kan. Makanya gue tuh dengar kata-kata handout tuh selalu inget dia kayak gitu kan. Jadi handout ini kita gunain buat pelajaran dan kenangannya itu di situ. Jadi gue tuh kayak dikeluar dari kelas, kalian nih kelas Axel yang senior gak boleh masuk kelas gara-gara kita harusnya ujian pada hari itu, cuma kita jam olahraga terus terlambat. Perkara itu tuh kita dikeluarin di kelas. Akhirnya kita tuh di masjid. Satu kelas kita di masjid tiga ada yang bener-bener cuma tas doang yang di situ dan akhirnya kita sepakat untuk satu kelas tuh datang untuk datangkan dia ke Memdi. Terus kita minta maaf yang cewek-ceweknya nangis, yang cowok-cowoknya kayak gimana. Itu menurut gue kayak berkesan banget gitu. Saking kayak yang di situ kita Cooper. Ya, kan? Okay. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah dalam satu tempat gitu. Jadi gue salam banget buat Axel Make Serius SMP Sudirman. Gue bangga Untuk teman-teman Alwan boleh komen di bawah ya. Go Alwan go kayak gitu. Kalau Mbak Aisyah, siapa guru yang paling berkesan selama Axel? Mungkin karena aku baru aja SMP kali jadi udah lupa. Udah lupa ya. Jadi namanya lupa, tapi tadi gara-gara bawa-bawa dengar cerita Alwan, aku tuh tapi berterima kasih banget sama guru olahraga. Kenapa guru olahraga? Jadi waktu kalau olahraga itu adalah salah satu pelajaran yang kan kita bisa bareng-bareng nih sama kelas lain olahraganya. Jadi awal-awal tuh aku bareng angkatan aku, tapi lama-lama aku jadi sama angkatan atas. Nah, gara-gara sama dia, aku jadi kan olahraga bareng kakak-kakak kelas nih. Jadi aku bisa ngeliatin akang-akang ganteng gitu selama olahraga. Jadi aku berterima kasih banget sama dia. Oh, motivasinya itu. Iya. Oke. Itu sih. Nah, karena jadi kalau dari awal sendiri Memdi ini adalah orang yang ketegasannya itu membuat lo belajar banyak. Kayak gitu. Tegas dan care. Jangan lupain kata care. Oke, bener. Teman-teman, bukan MIB namanya kalau kita tidak bisa mendatangkan orang yang sangat berharga di hidup Mas Alwan. Langsung saja kalau gitu kita panggil kepada Memdi. Mana Mas Kreatif orangnya, silakan. Ada? Nggak ada ya Mas Kreatif ya? Nggak ada ya Mas Alwan karena budgetnya nggak ada. Jadi kita tidak bisa. Dikira cewek gue atau? Udah deg-degan? Maaf ya teman-teman, karena budget yang nggak cukup jadi kita tidak bisa mendatangkan guru kesayangan Mas Alwan dan Mbak Aisyah. Oke, karena kalian kan udah melalui banyaknya kayak belajar banyak tentang ketegasan, tentang bagi waktu. Menurut kalian gimana sih pandangan kalian tentang pendidikan Indonesia sekarang? Terutama kan kayak banyak program-program baru kayak kampus Merdeka, MSIB segala macam kayak gitu-gitu. Menurut kalian apakah itu sebuah kemajuan atau bagaimana? Mau yang berat dulu, Alwan dulu, Aisyah dulu? Aisyah dulu aja. Aisyah dulu, oke. Oke, kalau aku sih ngelihat ini mohon maaf ya Bapak Ibu jika salah ya, tapi kalau ini pandangan pribadi ya. Oke. Tidak mewakili institusi ya, jadi nggak apa-apa dong. Ya. Boleh dong. Tolong Ibu Kadis maafin ya kalau jawabannya salah. Oke, lanjut Mbak Aisyah. Kalau aku sama kurikulum sekarang sih aku ngelihatnya berarti aku nih dengar juga kan, sempat ngobrol sama teman-teman aku yang guru. Berarti kalau yang sekarang itu kurikulumnya itu lebih dituntut untuk kayak maksudnya ada prakteknya lebih aktif lah ya, nggak cuman kayak ngafal gitu-gitu doang. Jadi menurut aku sih secara konsep sih aku ngedukung ya. Jadi kemarin tuh dengar juga ada kayak misalkan pelajaran apa ya waktu itu kesenian gitu, tuh sekarang malah orang tua tuh ada yang ngeluh karena boncos banyak prakteknya, tapi kan anaknya jadi ilmunya makin banyak kan gitu sih. Jadi kalau itu sih aku setuju. Jadi menurut aku ya maksudnya setelah menjalani kehidupan ya, meskipun cuma sedikit ini ngerasainnya sih kalau cuman textbook aja kayaknya nggak cukup, dan maksudnya di masa depan pun pekerjaan itu nggak ditentukan cuman kayak dari matematika, fisika, biologi aja. Kalau menurut Alwan sepandangan sama Mbak Aisyah atau ada yang mau ditambahin? Kalau sisi plusnya sepandangan, tapi ada sisi negatifnya nih. Wah, boleh tuh yang negatif-negatif kita bahas ini bersama. Sebelumnya mohon maaf, mohon ampun, mohon izin bercerita. Ini kan enggak. Maksudnya kan kritik ini dibutuhkan juga dong buat insight kan. Jadi gini. Ini orang dinas pendidikan kalau nonton, lupa komen di bawah.
Oke, jangan tandain saya. Lanjut Mas Alwan. Ini saya coba mengungkapkan opini saya aja gitu. Oke. Karena saya kan punya adik sepupu gitu kan. Dan kegiatannya itu mungkin ini bukan masalah kurikulum ya, tapi lebih karena pandemi. Ya kan? Kita kan habis pandemi kan. Nah, menurut saya pembelajaran yang katanya dinilai efektif itu melalui Zoom tuh bisa dikategorikan belum efektif gitu. Kenapa tuh? Gini, ada satu cerita, ini oknum lah mungkin atau nggak sampel lah. Tapi ada memang kayak anak SD itu udah kelas 1 atau kelas 2 itu ada yang membacanya itu nggak selancar yang seharusnya seperti itu. Karena dia nggak ketemu guru. Sebenarnya bukan salah kurikulum sih, tapi lebih ke Mungkin lebih ke situasi. kendala ya. Jadi menurut saya itu merupakan suatu PR lah buat kita. Masa kita harus membiarkan generasi muda itu Yes. seperti itu terus Serem kan? banget. Oke. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi ini saya mohon maaf, mohon izin ini. Ini hanya berarti- sebagai saran aja. Berarti masukan dari lo adalah bagaimana caranya kita menemukan cara yang efektif supaya anak-anak SD ini bisa tetap belajar baca meskipun dari jauh. Iya. Kayak gitu. Oke, menarik ya. Ya. Sama kalau boleh tambahin satu lagi sih. Boleh. Kok jadi serius ya? Enggak apa-apa. Jadi kalau satu lagi, maksudnya kayak kurikulum yang sekarang mungkin aku nggak terlalu paham, tapi maksudnya intinya apapun ya kurikulum yang sekarang sedang digodok oleh para ahli-ahli itu, kalau bisa itu menurut aku kurikulum yang baik itu adalah yang bisa ngebuat anak itu aktif. Aku merasa sekarang orang tuh dicekokin. Jadi nggak bisa membuat anak itu lebih kayak kritis dalam berpikir gitu loh. Jadi kayak sebuah kurikulum yang bisa membuat anak itu kritis dalam berpikir itu dan bisa nge-trigger anak itu Lebih ke pengembangan diri mereka kayak gitu ya. jadi nggak cuman mereka dapat, mereka hafal, tapi yang kayak mereka bisa identify gitu. Serem banget teman-teman. Serius Ini mulai kan? serius Gue ya. mau nambahin Nggak satu mau lagi kalah. boleh nggak? Boleh. Gue mau kalah nih Boleh. sama dia. Ini Tadi kompetitif. gua udah kalah. Nggak, bentar. Ini kan kuisnya udah selesai. Tapi kenapa masih pada berkompetisi ya kayaknya ya agaknya ya? Iya, ini Tapi boleh, saingan tambahin. banget nih. Jadi kalau dari gue sendiri ya, jadi pandangan gue nih kayak gini. Pandangannya orang Indonesia itu, lu pinter karena lu bisa semua hal. Betul? Oke, betul. Tapi kalau pandangan orang luar itu, lu pinter karena lu dalam satu tempat, dalam satu objek, dalam satu ilmu gitu, ya kan? Nah, menurut gue tuh manusia-manusia di Indonesia ini dapat dikatakan tangguh. Karena apa? Belajar yang satu belum sampai banget dalam, suruh pelajaran yang lain. Bener nggak? Terus kayak gitu terus. Akhirnya apa? Ilmu yang didapat itu nggak sepenuhnya 100% mendalam. Tapi kalau di luar negeri itu bener-bener ya lu fokusnya mau ke sini, minat lu ke sini, ya lu harus dalamin sehingga lu bisa melakukan inovasi. Bener nggak? Dan sedangkan kalau misalnya di Indonesia itu pandangan itu, memang pandangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih kayak gitu. Kayak lu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah, lu pintar. Oh pinter ya karena Bener bisa nggak? semua Ya kan? gitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu enggak. Lu ngedalamin jurus itu sampai lu membuat inovasi itu bakal menjadi ya itu pinternya itu di titik itu. Dan itu menurut gua pandangan orang Indonesia yang harus diubah gitu. Berarti lebih ke Gua sih generalis seperti itu, spesialis ya, ya, generalis. Nah, gitu. Gue sih saran ya kita kurikulum kita harus seperti itu, tapi ya mungkin memang butuh proses yang panjang karena pandangan masyarakat kita itu berbeda dengan pandangan yang di luar seperti itu. Demi Indonesia yang lebih maju. betul. Senyum Jakarta untuk Indonesia. Keren banget. Sukses Jakarta nggak kan? Sukses Jakarta. Itu senyum UMKM ya, salah gue. Oh oke. Wah ini serius banget ya. Iya. Oke deh, karena tadi udah serius, kita mau berandai-andai. Kalau misalnya 10 tahun lagi Mbak Isya sama Mas Alwan jadi Menteri Pendidikan, apa yang mau kalian lakukan untuk generasi Indonesia? Takut nggak berani jawab. Gak berani jawab. Statementnya berat soalnya. Kan berandai-andai. Misalnya lo mau bikin kurikulum yang tadi biar semua orang itu bisa jadi spesialis atau gimana, bebas, terserah. Jadi ada dulu Mbak Isya. Gimana, siapa yang mau duluan? Atau gue duluan deh? Boleh. Kalau gue jadi Menteri Pendidikan, gue pengen bikin kurikulum itu anak Indonesia masuk sekolah SD sehari cuma 2 jam. Nggak perlu lama-lama, soalnya SD itu kan bukan nyari akademik, tapi dia nyari pendidikan karakter. Kayak gitu, jadi kalau karakter dia udah terbentuk, dia udah jadi orang yang jujur, dia jadi orang yang tangguh. Seperti Mbak Aisyah bilang, dia jadi orang yang kritis. Menurut gue itu akan lebih mudah kalau dia mau belajar jadi spesialis, seperti kata Mas Alwan. Nah, menurut lo gimana nih Mbak? Kalau lo jadi Menteri Pendidikan?
Kalau aku jadi Menteri Pendidikan, mau jawab udah gemeteran. Jangan gemeteran dong, ini kita waktunya berandai-andai. Sebenarnya yang tadi Mbak, yang tadi aku obrolin tadi sih. Jadi mungkin aku I don't know how, dan kayaknya nggak jadi Menteri Pendidikannya 10 tahun lagi, tapi ya aku coba jawab ya. Oke, silakan. Terpaksa. Jadi kalau aku jadi Menteri Pendidikan yang tadi aku akan membuat kurikulum yang maksudnya semua anak itu bisa aktif di bidangnya masing, ya di bidang yang dia suka, dan itu tadi yang dia tuh aktif nggak pasif gitu sih. Kurikulum yang dia aktif. Lebih kepada keaktifan sih saya. Kalau Alwan? Kalau gue sendiri sih saran dari gue ya, karena enggak, gue kalau lu tadi jadi Menteri Pendidikan. Iya udah Alwan. Tapi gue nggak tahu kapan gue jadi Menteri Pendidikan. Iya kan saran dari lu kalau lu jadi menteri, bebas aja dong. Saran gue saat gue jadi menteri dong. Iya. Lu mau ngapain dunia pendidikan itu? Tadi kan statement gue masalah spesialisasi ya. Betul. Ya kan? Terus Gue nggak mau keluar dari jalur deh. Oke. Kalau bisa mengeluarkan saran, kita juga harus mempersiapkan misinya dong. Betul. Dan visi Solusi ada ya. misi, betul kan? Kalau dari gue sih itu, ya namanya perubahan itu emang berat ya. Berubah itu susah. Itu intinya, berubah itu susah. Tuh guys, dengerin guys, berubah itu susah. Iya, berubah itu susah, bener kan? Ini bukan pengalaman pribadi. Ya lanjut. Iya, pengalaman pribadi juga. Oh ini berangkat dari pengalaman pribadi? Iya, berangkat dari pengalaman Oke, pribadi. lanjut. Berubah itu susah, apalagi pandangan banyak orang gitu. Tapi, sampai kapan? Gitu. Jadi kita harus mencoba hal itu gitu. Spesialisasi udah harus kita mulai. Tapi masalah penyusunan kurikulum nanti harus dibicarakan kembali. Berarti kalau jadi menteri, program itu lebih ke percepatan ya kayak gitu ya? Nggak percepatan, kalau percepatan akselerasi dong. Oh iya. Gue sih lebih kayak ngubah aja gitu, karena kita ini kan kedepannya problematika kita kan udah beda-beda ya, nggak melulu kayak begitu. Ya kan? Sedangkan yang diajarkan di sini tuh kayak ilmu ini aja, bukan suatu invention atau penemuan atau inovasi gitu. Jadi menurut saya itu sih yang menjadi PR gitu. Terakhir deh kalau gitu dari Mbak Cia dan Mas Alwan buat teman-teman yang nonton di rumah, mungkin ada adik-adik yang masih sekolah dan nonton, pesannya dong untuk adik-adik yang masih sekolah. Apa yang harus dilakukan mumpung mereka masih sekolah? Mumpung mereka masih sekolah. Ya. Mumpung mereka masih sekolah. Kalau aku Boleh ngomong ke teman-teman? yang mana kalau teman-teman? Oh itu teman-teman di situ. Lu dulu ah. Yaudah siapa dulu? Gue deh. Oke, silakan Mas Alwan. Buat teman-teman sekalian yang di rumah, adik-adikku tercinta, generasi muda, penerus bangsa. Asik. Gini, gue mau berpesan. Dulu gue pernah dipesanin sama orang tua gue, nggak apa-apa bandel asalkan pinter. Tapi menurut gue itu salah, ya kan? Percuma kalian berilmu kalau kalian gak beretika. Jadi perhatikan etika kalian di generasi milenial ini. Terima kasih. Seperti itu. TBL takut banget berword-word. Iya bener, speechless ya. Setuju banget. Kalau Mbak Isya gimana? Kalau aku sih sebagai anak yang dulu kayak belajar mulu gitu ya. Jadi aku sih saranin ke teman-teman semua untuk maksudnya belajar itu nggak cuman dari textbook atau yang diajarin di sekolah, tapi ini dulu juga jadi penyesalan ya. Jadi teman-teman sekalian karena masih muda dan lucu-lucu dan energinya banyak, jadi coba pelajari hal-hal lain di luar. Jadi maksudnya di luar yang dipelajarin di sekolah kayak gitu. Soal itu sih sebenarnya. Jadi karena kadang tuh pengetahuan-pengetahuan yang nggak didapat di sekolah itu yang nanti juga akan ngebantu kita saat kita sudah berkehidupan di dunia yang liar dan luar. Yang wild lah ya, Yang wild. free. Di dunia yang wild and free. Oke, kayak gitu. Wah ini ternyata banyak banget ya, seru banget teman-teman, kita udah belajar hari ini, udah sharing-sharing juga. Makasih banyak buat Mbak Asya dan Mas Alwan yang udah hadir dengan seragam kebanggaannya. Kalau gitu, bangga banget. Soalnya temen-temen anaknya mau agak lebay. Oke, kalau gitu terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton. Program MIB ini bakal kembali tayang lagi dengan narasumber-narasumber yang gak kalah menarik dan gak kalah serunya dari episode hari ini. Kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Dinas PK UKM yang ada di bawah ini.
Dan juga follow semua sosial media Dinas PKUKM untuk informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi di Mohon Izin Bercerita. Dadah teman-teman.